Halo teman-teman, pasti teman-teman yang nonton video ini bagi yang menyukai hal-hal yang berbau Jepang pasti mengetahui keunikan negara Jepang itu sendiri. Misalnya aja kayak solokan di daerah Jepang itu yang sangat bersih. Sampai-sampai bahkan ada yang ngeposting video bahwa di solokan di Jepang itu ada ikannya. Wow. Terus juga di Jepang tuh ada orang-orang yang suka membagikan tisu kepada pejalan kaki yang ada di sana. Lalu orang Jepang juga yang di sana tuh menggunakan kereta api sebagai transportasi utama. Dan masih banyak lagi keunikan Jepang yang lainnya. Tapi dari hal-hal unik itu ada satu hal yang paling unik di Jepang, yaitu Maid Cafe. Ya walaupun sebenarnya Maid Cafe ini tuh sudah tersebar bukan hanya di Jepang aja sih, tapi entah kenapa Maid Cafe di Jepang itu sangatlah unik. Mereka kayak punya baju maid yang unik dan berbeda dari pelayan yang ada di Indonesia. Dan juga saking hebatnya Maid Cafe ini, sampai-sampai ada animenya juga yang menceritakan kehidupan Maid Cafe. Salah satunya anime yang aku tahu tuh adalah anime Blend S. Nah, tentang Maid Cafe ini, jadi Maid Cafe di Jepang juga memiliki keunikan di tiap kafenya. Misalkan ada cafe yang setiap maidnya itu punya pertunjukan panggung sendiri-sendiri, dan mereka para maid akan menjadi idol di panggung tersebut. Ini salah satu media promosi untuk bisa mendapatkan banyak pelanggan di cafe tersebut. Selain itu juga ada Maid Cafe yang dimana memiliki menu-menu spesial di dalamnya. Misalkan apabila kita memesan omelet, hasil omeletnya itu sangat unik, seperti terdapat saus di atas omelet dengan tulisan Jepang atau dengan sebuah gambaran anime. Ya gitulah contohnya. Itu juga bisa menjadi ciri khas promosi karena pembeli bisa mendapatkan makanan yang unik dan estetik. Tapi selain itu juga, yang menurutku paling unik adalah ketika para Maid Cafe itu punya karakteristik masing-masing. Asik. Misalnya nih ya, ada ketiga Maid Cafe yang sedang berjaga. Maid yang pertama mempunyai karakteristik periang. Jadi, dia pasti akan melayani para pelayan atau pembeli sambil ceria dengan suara yang sangat bersemangat. Halo tuan-tuan, selamat datang di kafe kami. Tuan-tuan mau pesan apa nih? Aku saranin pesen yang ini aja ya. Karena hari ini hari Rabu. Makanan ini cocok banget buat tuan-tuan yang tampan ini. Lalu, contoh Maid Cafe yang kedua, punya karakteristik yang malu-malu. Jadi dia itu akan melayani pelanggan dengan ekspresi yang malu-malu. Selamat datang tuan. Tuan mau pesan apa? Biar aku tulis dulu pesanan tuan. Dan nanti aku bakalan anterin ke meja tuan. Dan contoh maid yang ketiga, itu yang mempunyai karakteristik, gimana ya jelasinnya? Pokoknya kalian lihat aja lah sendiri contohnya. Selamat datang, silakan duduk di meja yang tuan inginkan. Dan silakan untuk memesan makanan di menu ini ya. Kalau bisa cepet ya pesannya, kalau enggak mati aja sana kalian. Kalian cuma sampah di maid ini. Ya, intinya selain dari ketiga contoh karakteristik di atas, masih banyak karakteristik yang lainnya. Dan anehnya, walaupun si maid itu punya karakteristik yang nggak baik, yang jelek, misalnya kayak judes, atau bahkan sampai seperti punya karakteristik psikopat, tapi entah kenapa beberapa pelanggan yang masuk ke cafe tersebut menyukai hal-hal tersebut. Kayak mereka tuh enak gitu digituin tuh, aduh. Aneh banget dah aslian. Nah, karena Maid Cafe itu sangat unik, aku berpikiran sesuatu nih. Ada gak sih Maid Cafe di Indonesia yang sama kayak di Jepang? Nah, aku tuh penasaran dan ingin mencari tahu mengenai keberadaan Maid Cafe yang ada di Indonesia. Akhirnya aku bertanya kepada beberapa temanku mengenai Maid Cafe ini di daerahku. Tapi mereka malah kebingungan dan gak tahu mengenai hal ini. Aduh, kayaknya susah deh nanya tentang hal Maid Cafe ini ke teman-teman yang gak ngikutin budaya Jepang. Nah, akhirnya aku pergi mencari menuju teman yang bisa dibilang kelewatan wibu banget. Kebetulan dia ada di kelas sebelah. Aku pun menanyakan hal itu kepada temanku dan dia juga nggak tahu ternyata. Tapi karena dia itu wibunya itu wibu banget, dia itu tertarik dengan apa yang aku cari. Dan kita berdua akan mencari Maid Cafe itu bersama-sama. Pertama-tama yang kami lakukan adalah mencari info Maid Cafe di Google Maps. Dan ternyata, oh my god, kami langsung menemukannya. Yang jaraknya itu nggak terlalu jauh dari sekolah kami. Kira-kira jaraknya itu cuma 5 km dari sekolah kami. Ternyata ada dong Maid Cafe di daerahku. Itu kayaknya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menitan untuk sampai di sana. Akhirnya kami berdua pada saat pulang sekolah langsung berangkat menuju Maid Cafe itu karena udah nggak sabar. Kami berdua pergi ke sana menggunakan angkot dan sesampainya di sana, ternyata memang benar. Ada Maid Cafe dong, oh my god. Aku dan temanku yang satu ini merasa bahagia karena kami bisa menemukan tempat idaman ini. Kami pun langsung masuk menuju Maid Cafe tersebut dan kami melihat suasana yang sangat cantik dan sangat rapi. Kami juga melihat ada banyak pelayan menggunakan baju maid. Oh my god, oh my god, oh my god. Keren banget dong tempat ini. Kami berdua pun duduk di tempat tersebut dan menunggu adanya maid yang datang kepada kami.
Pokoknya kami berdua udah mikirin yang aneh-aneh lah. Kayak ngebayangin secantik apa sih maid yang bakalan melayani menu makanan kepada kami berdua. Akhirnya, tak lama kemudian salah satu maid datang kepada kami. Selamat datang di kafe kami tuan-tuan. Kira-kira mau pesen apa nih? Lah. Kok maidnya cowok sih? Tuan kenapa nangis? Cup. Tuan tenang aja ya. Pesenannya nanti nggak akan lama kok. Aku nangis bukan karena itu. Tapi kenapa maid yang datang kepada kami itu cowok? Ya nggak apa-apa kan. Yang penting nanti pesanan makanan tuan nanti bisa sampai ke sini. Jadi tuan mau pesan makanan apa aja nih? Kok nggak ada maid cewek sih yang datang ke kami? Oh, nggak apa-apa tuan. Mungkin teman-temanku lagi melayani pelanggan lain. Nah, kebetulan tadi aku lagi kosong. Jadinya aku bisa layani tuan-tuan di sini. Ya udah deh. Aku pesan nasi goreng aja lah sama lemon tea 1. Baik kalau begitu, mohon ditunggu ya. Hatiku dan hati temanku hancur banget. Kirain maid di sini tuh semuanya cewek. Tapi ternyata di sini juga ada maid cowoknya. Aku jadi kapok untuk datang ke sini lagi. Takutnya aku malah kedapetan maid cowok lagi pada saat aku datang yang kedua kalinya. Kami berdua pun duduk termenung, lesu sambil menunggu makanan datang kepada kami. Dan tak lama kemudian makanan pun datang kepada kami. Ini makanannya, silakan dinikmati. Makasih kak. Itadakimasu. Tunggu dulu. Jangan dulu dimakan. Ada satu hal yang kelupaan. Apalagi kak? Aku belum kasih sihir ke makanannya. Nih ya, aku kasih sihir dulu. Oishikunare, oishikunare, moe. Kyun. Nah, silakan dinikmati. Tuan-tuan, kalian kenapa? Ya, akhirnya kami pun terpaksa makan sih. Karena perut kami yang udah lapar banget. Dan setelah makan, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Dan keesokannya, aku bersekolah seperti biasa. Bel pun telah berbunyi, dan wali kelas pun masuk ke kelas. Tapi, sebelum pelajaran dimulai, ternyata ada murid baru yang akan masuk ke dalam kelasku. Akhirnya, guruku memanggil dia untuk masuk ke dalam kelas dan mulai memperkenalkan dirinya. Saat aku melihat dia, sontak aku tuh menjadi kaget banget. Soalnya, dia itu kan yang menjadi maid di tempat kafe kemarin. Hah? Kamu kan? Yang waktu itu. Lah, kamu? Kalian udah saling kenal kah? Pak, jadi dia itu kemarin itu. Tidak, jangan dikasih tahu. Halo teman-teman, terima kasih yang telah menonton video ini. Sumpah ini capek banget ngeditnya. Oh my god. Dan thank you banget buat tamu spesial yaitu Bagas Craft. Terima kasih banget yang udah mau ngasih suara ke Yaspi. Oh my god, seneng banget. Ya ampun, bisa collab sama Bagas Craft. No. Dan terima kasih juga buat teman-teman Yaspi tentunya, yaitu Valina Clara, Zinli, dan juga Kembang Kosan yang udah bantu juga isi suara di sini. Thank you cewek-cewek yang cantik trio ungu. Dan terima kasih juga buat fanart-fanartnya. Buat teman-teman yang mau kirim fanart, bisa ke Amino, bisa ke Instagram, atau bisa ke Discord. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf apabila Yaspi ada kesalahan atau kekurangan.